Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini teman-teman semuanya ada dua hal yang mau kita bahas. Pertama, ancaman dari yang diduga oleh si debeturnya sendiri dari salah satu pinjol legal yang mana dia dikirimkan berupa GoFood ya di sini ya. Dari kurirnya pun juga gitu loh, yang mana si yang bersangkutan ini hanya meminjam di pinjol legal. Dan habis itu ada satu lagi yang juga mungkin teman-teman udah gak heran lagi ya, yang mana dia bertanya di sini cara menghilang data ya. Galbay gimana bang, takut banget udah telat beberapa hari. Nah, dua hal ini mau kita bahas teman-teman semuanya, spesial buat Anda yang mungkin baru bergabung di YouTube Solusi Hutang MB. Tapi seperti biasa teman-temanku, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin ini yang paling pertama dulu teman-temanku, yang mana dia dikirimkan berupa GoFood ya di sini ya. Yang mana pengirimnya juga tidak menjelaskan secara spesifik dia itu dari pinjol mana, juga tidak dijelaskan, tapi yang bersangkutan sudah mendapatkan hal itu ya. Tapi yang bersangkutan ini menduga ini dilakukan oleh DC Ada Modal ya, katanya seperti itu. Oke, kita coba dulu. Malam bang, saya diteror DC dengan cara mengirim paket atau food ke kantor saya, padahal saya sudah bayar bang. DC Ada Modal. Kok bisa ya, dia sudah bayar kok masih dikirimkan dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Ini kejadian udah banyak driver yang kena, pasti ada masalah dengan dirimu. Kenapa orangnya ngechat begini, situ suruh bayarin. Ini kalau dibiarin nanti, kalau driver yang nggak terima nanti kamu yang kena sama driver. Oke. Tolong sampaikan saya DC pinjam, tolong segera dibayarkan. Nggak tanggung-tanggung ya. Ini paketnya yang dikirim apa ini? Ini memang kurang ajar sih, tapi memang benar juga gitu. Ini sebenarnya udah menjadi urusan pemerintah sebenarnya ya. Hal-hal seperti ini luar biasa banget ya. Ini merugikan orang lain sampai dengan nominal yang luar biasa ya. Kalau driver Gojek ya dia mana tahu gitu loh. Dia yang jelas dapat pesanan ya dia antar gitu ya. Soal ini dari pinjol mana dan pinjol mana dia nggak tahu gitu ya. Ini bukti kurir yang chat saya bang, mohon solusinya. Ya solusinya ya jalan satu-satunya ya itu gitu loh. Kalau kita merasa tidak meminjam ya kita kan tinggal tolak tuh. Kita kan tinggal tolak. Kita merasa minjam, kita nggak merasa nggak mesan, kita kan tinggal tolak. Kita tinggal sampaikan, saya merasa tidak mesan sama sekali, hal-hal seperti itu gitu loh. Cuman di sisi lain kita kasihan juga ya sama abang ojolnya, yang mana dia berharap, atau dari kurirnya misalnya gitu ya, dia berharap mengantarkan paket kan mendapatkan imbalan, tapi ini malah arahnya ke penipuan gitu loh. Sangat disayangkan banget. Dan saya rasa hal seperti ini mungkin untuk follower saya yang bertanya mendapatkan hal yang sama, saya rasa mungkin ini lebih tepatnya ditembuskan kepada OJK saja atau AFVI ya. Kalau bisa itu bikin juga laporan ke pihak kepolisian, karena ini juga sudah sangat-sangat merugikan. Kalau menurut saya sih seperti itu ya lebih tepatnya, karena mereka pun juga tidak menyebutkan secara spesifik mereka dari aplikasi mana. Dan begitu juga kalau kita sudah berhadapan dengan kurirnya, mungkin kurir bisa nelpon langsung si pengirim, kan udah pasti itu ada nomor pengirimnya kan. Mungkin si kurir bisa langsung telepon si pengirim dan nanti kita rekam aja tuh mereka dari aplikasi mana. Kalau mereka hanya bilangin dari DC pinjaman dan segala macam, itu kan sulit kan, pinjaman apa gitu loh kan, banyak di Indonesia ini gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi hal-hal seperti ini harusnya jangan terjadi lagi gitu loh, karena ini merugikan drivernya itu gitu ya. Habis itu yang dipertanyakan adalah lagi di sini, ini berbeda orang lagi.
Bang, cara menghilangkan data Galbay gimana bang? Takut banget ini udah telat beberapa hari. Bisa bantu gimana caranya nggak bang? Oke. Data-data yang ada di pinjol untuk menghilangkannya caranya cuma satu. Bayar. Setelah kita membayar ya kita ajukan dulu gitu loh. Tapi kalau kita tidak membayar terus kita berharap untuk data itu hilang, nggak bisa gitu loh. Nggak ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol. Nggak ada orang yang bisa menghilangkan data yang ada di pinjol kecuali kita membayar hutang tersebut. Ya, itu yang ada. Habis itu kalau dibilangin di sini gimana ya bang, takut banget ini udah telat beberapa hari. Ketakutan manusiawi, ya ketakutan itu hal yang normal. Tapi ketakutan yang terlalu berlebihan ini luar biasa juga teman-teman semuanya ya. Jadi nggak ada yang perlu kita takutkan secara berlebihan, toh karena ini juga kesalahan kita. Sejak awal ini adalah kesalahan kita. Jadi kalau kita misalnya takut untuk dihubungi, takut untuk ditelepon, takut untuk di WhatsApp dan di email, kan kita masih bisa putus tuh semua komunikasinya. Mana tahu 3 komunikasi itu selalu mengganggu kita sehingga menghambat proses kita untuk mengumpulkan uang buat ke depannya. Kalau memang komunikasi itu yang menjadi masalah, mungkin teleponnya bisa diganti, WhatsApp-nya bisa dihapus, emailnya juga gitu loh. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau kita berharap untuk menghilangkan data yang ada di pinjol, sampai detik ini nggak ada orang yang bisa. Kalaupun ada orang yang menawarkan nanti sama teman-teman semuanya di dunia maya, itu sebenarnya lebih mereka memanfaatkan Anda aja dan itu adalah penipuan. Itu nggak benar gitu loh. Karena kalau ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol, dia tidak perlu menawarkan sama Anda. Ya mungkin dia bisa pakai data dia sendiri, dia pinjam ke aplikasi itu, begitu dananya cair, dia hapus lagi, dia pinjam lagi, dana cair, dia hapus lagi. Mungkin dia menjadi orang yang paling kaya ada di Indonesia ini. Itu yang harus dipahami ya teman-teman semuanya. Jangan kita gampang dibodoh-bodohi dan gampang ditipu dengan hal-hal seperti itu. Karena saya tahu banget di media sosial ini begitu banyak penawaran-penawaran seperti itu. Penawaran menghapus data, penawaran menghilang dari pinjol, penawaran backup data, menghentikan teroran dan segala macam. Jangan sampai tertipu dengan hal itu ya. Pada dasarnya hal-hal seperti itu nggak ada. Itu hanya mengelabui pemikiran Anda supaya Andanya tertarik untuk ikut-ikut jasa seperti itu dan akhirnya malah duit Anda yang dihabiskan. Dan ada juga yang mereka menawarkan dengan cara melunasi hutang dengan berhutang. Ya, dia manfaatkan data Anda, pakai handphone Anda, dia ajukan ke aplikasi lain dengan sistem bagi hasil. Ya, rasa saya cara-cara untuk menghilang data dari pinjol ini cara yang tidak penting kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi, karena nggak penting banget gitu loh. Apa untungnya bagi kita untuk menghilangkan data itu, karena kita ini bukan unsur disengaja untuk tidak membayar gitu loh, tapi ini karena keadaan. Jadi nggak perlu kita dramakan, nggak perlu kita sandiwarakan, nggak perlu juga kita lari-lari dari kenyataan yang ada. Kita hadapi, insya Allah semuanya akan baik-baik saja teman-teman semuanya. Kita hadapi ya. Jadi kalau kita memang capek banget, biasanya yang capek itu gara-gara telepon kan, WhatsApp, email, dan kita masih bisa putus komunikasi itu. Ini ada lagi teman-temanku, ini dari salah satu follower lagi juga. Assalamualaikum bang, maaf malam-malam begini mengganggu. Dari tadi saya nonton YouTube abang, saya juga lagi diteror. Padahal baru japonya besok tapi diterornya dari kemarin. Ya memang seperti itu, pinjolnya memang seperti itu gitu loh. 1 hari atau 2 hari menjelang jatuh tempo kita sudah diteror hari ini. Bukan tanpa alasan, ada alasan mereka gitu loh. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Bukan semata mengingatkan, tapi malah mendorong kita seakan-akan mereka melakukan penekanan. Padahal kita 2 hari lagi mau jatuh tempo gitu kan. Tujuannya, kalau seandainya Anda memprediksi besok atau 1 hari lagi itu duit Anda tidak ada, hari ini Anda masih bisa gali lubang tutup lubang. Itu tujuan mereka. Makanya Anda didorong terus-menerus untuk melakukan gali lubang tutup lubang, dan mereka melakukan penekanan habis-habisan sehingga Anda panik banget tuh. Jadi kalau misalnya, waduh, gue 2 hari lagi dapat duit dari mana ya? Sehingga mereka membuka peluang atau kesempatan untuk Anda gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terpengaruh ya. Hingga saat ini dan diancam bahwa data saya akan disebarkan ke joki pinjol, katanya biar hutang saya nambah gede terus. Ngancam mau habisin nyawa saya. Apa saya perlu lapor ke polisi kah atau gimana? Nggak apa-apa kita melapor ke polisi ya, paling jawaban polisi pun juga nanti ya udahlah ganti nomor aja gitu, karena mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya. Mereka itu hebat banget dalam mengancam gitu loh. Jadi mereka mengancam tapi tidak meninggalkan bekas dan tidak meninggalkan jejak sama sekali gitu. Mereka tidak berani tuh menyebutkan nama aplikasi. Ya, mereka tidak akan berani. Jadi kalau ada ancaman-ancaman seperti ini, saya rasa nggak perlu kita laporkan juga ya, tinggal kita abaikan aja gitu loh. Ya nggak sih? Ini
ketololan mereka aja gitu loh. Jadi kalau mereka bilangin akan disebarkan ke joki pinjol katanya, ya abaikan aja lah hal-hal seperti itu ya. Habis itu lagi utangnya juga cuma 500 sama bunganya yang jadi 950, nggak nyampe sejuta. Tolong dengan sangat saya butuh pencerahan dari abang. Terima kasih banyak ya abang. Cari tahu nama aplikasinya apa, mereka dari aplikasi mana. Kalau sudah tahu, kasih ganjarannya dulu. Kau datang ke rumah aku gitu. Ya, jangan kamu transfer secara online, minta mereka untuk datang. Kemarin kau mau habisin nyawa aku ya. Ya udah, kau datang ke rumah aku. Tapi cari tahu nama aplikasinya. Biasanya mereka yang melontarkan ancaman-ancaman kasar, kalau itu dari pinjol legal tidak menyebutkan nama aplikasi. Tapi kalau pinjol ilegal dia sebutkan nama aplikasi. Karena pinjol ilegal tidak ada yang perlu dia takutkan. Jadi dia lebih gentleman gitu loh. Dia mengancam, begitu nasabah ketakutan, nasabah tahu harus membayar kemana. Tapi pinjol legal tidak. Dia mengancam tapi nggak menyebutkan nama aplikasi. Sehingga nasabah diminta meraba-raba. Poinnya mereka lebih ketakutan daripada orang yang diancam. Oke teman-temanku, jadi semuanya tetap tenang. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Jangan sampai mengalami ketakutan yang berlebihan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.